Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 96-100. Ruang tamu terdiam sejenak. Lindong tidak mendesaknya. Dia masih duduk santai di kursi, sepertinya menunggu pihak lain mengambil keputusan. Lindong, apakah kamu ingin uang? Kamu dapat menuntut dimanapun kamu suka. Bahkan jika kami dihukum, kami tidak akan punya uang. Jika tidak, pukul aku sampai mati. Pada akhirnya, Zhang Guifang lah yang membuat keputusan. Mengatakan ini pada dasarnya sama dengan memilih uang dan menyerahkan masa depan putrinya Lin Fei. Lin Guobang menghela nafas lega. Karena Zhang Guifang telah memilih, biarlah. Bu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Lin Fei memandang Zhang Guifang dengan air mata berlinang dan berteriak. Namun, Zhang Guifang tidak menanggapinya. Bagaimanapun juga, anak perempuan adalah anak perempuan dan pasti akan menikah di kemudian hari. Anak laki-lakilah yang akan menafkahi pasangan tersebut sampai mereka meninggal. Jadi pasti pilih uang, karena kamu sudah memutuskan untuk tidak membayar uang ini. Maka tunggu saja panggilan dari pengadilan F sore hari. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Lindong sebenarnya tidak heran Lin Guobang dan istrinya mengambil keputusan seperti itu. Dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Jadi dia menghubungi pengacaranya terlebih dahulu dan memintanya untuk datang secepatnya. Hal berikutnya adalah masalah lain. Lindong berdiri dan berjalan ke arah Lin Kuan dan Li Guobing. Tangan Li Guobing yang semula memegang dada Lin Kuan meraih pakaiannya dan mengangkatnya dari sofa. Lin Kuan sudah lumpuh karena ketakutan. Sebagian besar aura berdarah Li Guobing diarahkan padanya. Meskipun seorang gangster di kota kecil setingkat kabupaten pernah mengalami beberapa perkelahian, bagaimana dia bisa menahan aura master seperti Li Guobing? Lin Kuan, aku tidak ingin berdebat denganmu tentang apa yang terjadi ketika aku masih kecil. Tapi beraninya kamu menyentuh bibiku, aku ingin menyelesaikan masalah ini denganmu. Memiliki kemampuan? Izinkan saya menelepon seseorang. Saya akan berjanji Anda tidak akan bisa meninggalkan Sucheng, kata Lin Kuan lemah. Hingga saat ini, dia masih mengancam Lindong. Berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan jika dia mengenal beberapa orang dari berbagai agama di Sucheng. Lindong menamparkan wajah Lin Kuan. Meskipun dia tidak menggunakan banyak tenaga, fisik Lindong saat ini jauh lebih kuat daripada orang biasa. Wajah Lin Kuan langsung membengkak. Bahkan ada bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Lindong, jangan main-main. Apa yang kamu lakukan itu ilegal, teriak Lin Guobang dari samping. Oh, kamu juga tahu kalau itu ilegal? Lalu jika kamu menahan kompensasi dari orang tuaku dan menolak membayarnya, bukankah itu ilegal? Jawab Lindong. Melihat separuh wajah putranya bengkak setelah ditampar Lindong, Zhang Guifang mengeluarkan ponselnya dan bersiap melaporkan kejadian tersebut. Namun, Wei Yong merampasnya dan melemparkannya ke tanah. Lindong mengabaikan yang lain dan menamparkan wajah Lin Kuan lagi dengan punggung tangannya. Kali ini, kedua sisi wajahnya bengkak, seperti kepala babi. Lin Kuan menangis setelah ditampar 2 kali oleh Lindong. Itu sangat menyakitkan. Lin Guobang dan Zhang Guifang sama-sama merasa sangat tertekan. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain dikendalikan oleh orang lain sekarang. Ayo, ucapkan 2 kata kejam lagi padaku, kata Lindong. Lin Kuan memandang Lindong dengan air mata berlinang dan tidak berkata apa-apa. Apa, kamu tidak berani lagi? Kalau begitu katakan padaku kenapa kamu memukul bibiku, Lindong bertanya lagi. Lin Kuan masih tidak berbicara, katakan. Teriak Lindong, keempat anggota keluarga Lin Guobang bergidik ketakutan. Aku tidak memukulnya.
Aku hanya mendorongnya dengan lembut, mendorongnya 2 kali. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Lindong tampaknya menjadi orang yang berbeda setelah tidak bertemu dengannya selama 2 atau 3 tahun. Itu menjadi sedikit menakutkan dan menakutkan baginya. Hanya beberapa dorongan lembut, lalu mengapa pinggangnya sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur selama setengah bulan. Lindong menatap Lin Kuan dengan cahaya dingin di matanya dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Lindong mengulurkan tangan dan mencubit dagu Lin Kuan. Aku benar-benar tidak tahu, Lindong. Aku salah. Kamu, tolong lepaskan aku, teriak Lin Kuan. Lin Kuan memohon belas kasihan. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Lindong sekarang memberikan terlalu banyak tekanan padanya. Lindong tersenyum dan melepaskan Lin Kuan. Li Guobing juga melepaskannya. Lin Kuan tiba-tiba duduk kembali di sofa, terengah-engah. Lindong menoleh untuk melihat ke arah Lin Guobang dan berkata, Lin Guobang, sejujurnya, bagi saya sangat tidak menyukai uang kecil ini. Awalnya, saya tidak bermaksud memintanya, tetapi Lin Kuan sebenarnya berani melakukannya, menyakiti bibiku, jadi kalian jika ingin disalahkan, salahkan dia. Ingatlah untuk mentransfer uang secepatnya, jika bisa. Rumah sakit F akan membekukan semua properti atas nama keluargamu paling lambat F rumah sakit. Setelah Lindong mengatakan ini, dia berbalik dan pergi ke ruang tamu. Li Guobing dan Wei Yong juga pergi bersama Lindong. Keluarga Lin Guobang di ruang tamu. Kamu lihat aku lihat kamu. Mereka semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kami tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 2 tahun. Lindong, yang dulunya penurut, kini menjadi begitu kuat dan berkuasa. Di masa lalu, Lindong bangun lebih awal dari seekor ayam, tidur lebih lambat dari seekor anjing, makan lebih buruk dari seekor babi, bekerja lebih dari seekor sapi, dan dipukuli dengan kejam dari waktu ke waktu. perubahan status yang tiba-tiba hari ini sulit mereka terima untuk sementara waktu. Apa yang harus saya lakukan? Zhang Guifang bertanya. Dia juga takut dengan Lindong. Ayo pergi dan pinjam kartu dari orang tuamu. Ayo cepat transfer uangnya, kalau tidak uang itu akan benar-benar dibekukan saat itu, kata Lin Guobang cepat. Keluarganya bergegas ke rumah orang tua Zhang Guifang, dan Lin Kuan bahkan tidak peduli dengan luka di wajahnya. Selama uangnya masih ada, cedera ini bukan apa-apa. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Lin Guobang hidup cukup nyaman karena kompensasi 2 juta dari orang tua Lindong. Bekas rumah keluarga Pak Lin juga disewakan oleh mereka. Bunga tahunan ditambah sewa cukup untuk menghidupi keluarga, sehingga mereka tidak bekerja. Sekarang keluarga hanya punya uang sedikit. Jika benar-benar dibekukan, kehidupan keluarga mereka akan sulit. Akibatnya, ketika mereka mendapatkan kartu tersebut dan pergi ke bank untuk mentransfer uang, mereka menemukan bahwa kartu bank mereka tidak normal dan untuk sementara tidak dapat digunakan. Ini tentu saja adalah tipuan Lindong, hanya untuk memberi sedikit harapan pada Lin Guobang dan yang lainnya, dan kemudian perlahan berubah menjadi keputusasaan. Keluarga Lin Guobang bertengkar di bank. Ini adalah kekayaan terakhir keluarga mereka, jadi mereka tidak akan menyerah begitu saja, meski awalnya bukan milik mereka. Namun, apakah bank merupakan tempat di mana mereka bisa bertindak sembarangan? Akhirnya bank melaporkan J, dan seluruh keluarga dibawa ke Biro J. Biro J juga berencana memasukkan mereka ke dalam tahanan administratif selama 5 hari karena mengganggu ketertiban umum. Keluarga Lin Guobang, yang masih di Biro J, menerima panggilan lagi dari pengadilan, dan semua properti atas nama mereka juga dibekukan. Sekarang seluruh keluarga tahu semuanya sudah berakhir. Setelah Lindong meninggalkan rumah Lin Guobang,
Wei Yong dan Li Guobing, Lindong meminta mereka untuk mengendarai mobil ke rumah bibinya untuk membantu mereka memindahkan barang-barang mereka. Dia pergi ke rumah bibinya Lin Guoying sendirian. Dia ingin mencari cara agar bibinya dan keluarganya bisa pindah ke Jiangcheng seperti bibinya. Rumahnya sudah siap, dan dia tinggal mengambil pekerjaan di Golden Leaf Hotel dan mendapatkan uang serta menikmati berkah. Dia telah menyerahkan urusan Lin Guobang kepada pengacaranya, dan telah menyapa melalui koneksinya. Dia tidak perlu memperhatikan, dan dia tidak kekurangan uang sebanyak itu. Bibi Lin Guoying adalah kehidupan Lindong selain bibinya Liu Yanmei. Dia adalah sinar cahaya lainnya dan juga sangat baik padanya. Pada dasarnya sejak awal, Lin Guobang tidak lagi mengeluarkan sepeser pun untuk Lindong. Beberapa biaya hidup dan biaya buku Lindong ditanggung oleh mereka berdua. Terlebih lagi, di tahun terakhir sekolah menengah atas, karena pelajaran saya yang relatif berat, saya hanya bisa tinggal bersama Wang Chao di rumah bibi saya, yang sangat merepotkan untuk belajar, jadi saya pindah ke rumah bibi saya Lin Guoying selama 1 tahun untuk mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Sekarang dia memiliki kemampuan, dia harus terlebih dahulu menyelesaikan kedua keluarga tersebut agar dia dapat merasakan kenyamanan. Bibi Lin Guoying tinggal di komunitas tua di Sucheng. Pasangan ini sama-sama merupakan karyawan pabrik terdekat. Mereka hanya memiliki 1 anak perempuan, yang 4 tahun lebih tua dari Lindong. Lindong mengendarai G besar langsung ke komunitas yang dikenalnya. Karena komunitas itu sudah sangat tua, dan sekarang tidak ada seorang pun yang melihat ke gerbang. Dia memarkir mobil di lantai bawah di rumah bibinya, dan Lindong naik ke atas. Berjalan di koridor tempat tinggalnya selama setahun, Lindong merasa sedikit emosional. Dia jarang datang ke sini sejak dia kuliah. Bukan karena dia tidak merindukan persahabatan lama atau tidak berterima kasih. Tapi dia pada dasarnya bekerja paruh waktu selama liburan musim dingin dan musim panas. Dia juga ingin menghasilkan lebih banyak uang dan berusaha mengurangi beban bibi dan bibinya, sehingga lebih sedikit orang yang datang. Keadaan di rumah tante saya sedikit berbeda dengan di rumah tante saya. Ketika bibi tertua mengandung sepupunya Zuzu, ada yang tidak beres dan dia tidak pernah hamil lagi. Karena kejadian ini, hubungan antara pasangan tersebut menjadi tidak terlalu baik pada tahun-tahun itu, dan mereka bahkan bercerai kemudian. Juga karena pasangan tersebut tidak memiliki anak laki-laki. Setelah orang tua Lindong pergi, mereka berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan hak asuh Lindong. Namun, Lindong tidak memilih mereka saat itu. Akibatnya, setelah Lindong pindah ke rumah mereka, paman tertuanya Zhu Huagui tidak pernah terlalu menyukai Lindong. Lindong naik ke lantai 4 dan mengetuk pintu rumah bibinya. Boom! Segera pintu keamanan lama terbuka dari dalam. Wajah yang familiar muncul di depan Lindong, itu adalah bibinya Lin Guoying. Xiao Dong, apakah kamu tidak kuliah di Jiangcheng? Mengapa kamu kembali? Cepat masuk, Lin Guoying bertanya. Tapi jelas ada sedikit kebahagiaan dalam nada bicaranya. Karena Lin Guoying tidak memiliki anak laki-laki, dia memperlakukan Lindong seperti putranya sendiri. Bibi, bukankah hari ini akhir pekan? Aku akan kembali menemuimu, jawab Lindong. Masuk, masuk, jangan berdiri di luar. Lin Guoying meraih tangan Lindong dan menarik Lindong ke dalam rumah. Setelah memasuki rumah, Lindong menemukan sebenarnya ada 7 orang yang duduk di sofa di ruang tamu. Selain paman tertuanya Zhu Huagui dan sepupu Zuzu, paman keempatnya Lin Guowei juga ada di sana, dan Lindong tidak mengenal yang lain. Paman keempat, saudari, Lindong berjalan mendekat dan menyapa masing-masing. Mereka bertiga juga mengangguk menanggapi Lindong. Paman keempat Lin Guowei memiliki hubungan yang normal dengan Lindong. Meskipun dia tidak membantunya,
tidak ada kebencian antara dia dan Lindong. Hubungan antara keluarga bibi dan keluarga paman keempat masih sangat baik. Adapun paman kedua Lin Guobang, mereka sudah bertahun-tahun tidak berhubungan satu sama lain karena insiden Lindong. Xiao Dong, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini pacar kakak perempuanmu, bernama Chen Hui. Ini orang tuanya. Ini bibi Chen Hui, ini sepupunya. Bibi itu datang dan menunjuk ke arah Lindong. Tidak tahu diperkenalkan. Halo kakak ipar, halo paman, halo bibi, halo sepupu. Namun, beberapa orang mengabaikan Lindong. Baru saat itulah Lindong menyadari ada yang tidak beres dengan suasana di tempat kejadian. Mata sepupu Zuzu sedikit merah, seolah dia baru saja menangis. Paman Zhu Huagui juga duduk di sana dengan sedikit marah. Mertua, ini keponakanku, putra dari keluarga saudara ketigaku. Dia saat ini kuliah di Jiangcheng. Lin Guoying memperkenalkan Lindong kepada beberapa orang. Setelah perkenalan, Lindong mengikuti bibinya ke dapur untuk membantu. Suasana di ruang tamu terlalu serius dan dia tidak ingin tinggal di sana. Namun, dia diusir oleh bibinya Lin Guoying. Bibi keempatnya Yulian juga ada di dapur dan tidak membutuhkan bantuannya. Lindong tidak punya pilihan selain duduk di ruang tamu dan berpura-pura menonton TV. Dia awalnya ingin memamerkan kartunya langsung kepada bibinya dan meminta mereka untuk mengikutinya kembali ke Jiangcheng. Tetapi sekarang karena ada lebih banyak orang, sulit untuk mengatakannya, jadi dia hanya bisa perlahan mencari peluang. Saat ini, calon ayah mertua sepupu saya mulai berbicara. Mertua, apa pendapatmu tentang lamaran kita tadi? Tidak terlalu bagus. Lalu apa yang kamu inginkan? Apakah kamu benar-benar ingin anakku datang dan tinggal di rumah bobrok seperti itu? Sudah berapa tahun kamu tinggal di rumah ini? Bahkan tidak ada sekolah bagus di dekat sini. Bagaimana anak-anak mereka akan bersekolah di masa depan? Masalah pendidikan bagaimana cara mengatasinya? Jika bukan karena pasangan itu memiliki hubungan yang sangat baik, saya akan membiarkan mereka putus. Sela ibu Chen Hui. Bu, apa yang kamu bicarakan? Teriak Chen Hui. Xiao Hui, tolong berhenti bicara. Apakah kamu benar-benar ingin tinggal di tempat seperti ini selama sisa hidupmu? Kami hanya memiliki seorang putra sepertimu, jadi sangat mustahil bagimu untuk datang ke rumah Chen Hui. Ibu berbicara dengan tegas. Chen Hui berhenti bicara. Dia sebenarnya tidak ingin tinggal di sini selamanya. Zhu Huagui sangat marah sehingga dia ingin membantah, tetapi tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan. Kondisi keluarga mereka memang jauh lebih buruk dibandingkan keluarga Chen Hui. Memang agak sulit meminta Chen Hui Lai menjadi menantunya, namun ia hanya memiliki seorang putri. Apa yang bisa ia lakukan? Siapa yang tidak ingin bisa menghibur anak setelah pensiun? Jika anak perempuannya menikah, betapa menyedihkannya mereka sendirian ketika sudah tua dan pensiun. Lin Guoying keluar saat ini dan berkata, "Ibu mertua saya, kami sebenarnya telah merencanakan untuk membeli rumah. Kami sedang melihat rumahnya baru-baru ini, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang pendidikan anak-anak Anda. Membeli rumah. Jangan kira saya tidak memahami situasi keluarga Anda. Anda dan istri Anda rumah seperti apa yang mampu dibeli oleh pekerja biasa. Seberapa mahal harganya sekarang? Bagaimana kalau membeli rumah bekas untuk menikah?" Lin Guoying berhenti berbicara. Mereka memang baru berencana membeli rumah bekas di kawasan sekolah yang usianya masih sangat tua. Mereka bahkan tidak mampu membeli rumah baru. Kali ini, sepupu Zuzu mulai terisak pelan lagi. Orang tuanya ingin pacarnya Chen Hui tinggal di rumah setelah dia menikah. Ayah mertua dan ibu mertuanya sangat tidak setuju. Kuncinya, kondisi keluarganya memang tidak sebaik keluarga lain. Ia juga ingin memberikan lingkungan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya di masa depan,
namun ia tidak melakukannya, tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Dan dia sedang hamil, sehingga pernikahan harus segera diagendakan dan tidak bisa ditunda lagi. Chen Hui hanya bisa menepuk pundaknya dalam diam, dan dia tidak punya cara yang baik untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Lin Dong duduk di ruang tamu dan mendengarkan lama sekali, dan akhirnya memahami keseluruhan cerita. Sepupu saya sedang hamil dan harus segera mengadakan pernikahan. Namun paman tertua saya berharap sepupu saya dan yang lainnya akan pindah ke rumah mereka setelah mereka menikah. Keluarga pihak lain tidak setuju, dengan mengatakan bahwa kondisi di sini terlalu buruk dan akan mempengaruhi masa depan pendidikan anak-anak. Kedua belah pihak telah menemui jalan buntu selama hampir sebulan. Melihat anak dalam perut sepupu Zuzu semakin hari semakin besar, pernikahan tidak bisa ditunda lagi. Namun tidak ada cara untuk memuaskan kedua keluarga. Lin Dong berpikir, ini hanyalah Tuhan yang membantuku. Dia khawatir tentang bagaimana meyakinkan bibinya dan keluarganya untuk pindah ke Jiangcheng. Bagaimanapun, mereka sudah tinggal di sini selama beberapa dekade. Jika bukan karena sepupu saya Wang Chao, keluarga bibi saya mungkin akan enggan untuk menyetujuinya. Bukankah sekarang saat yang tepat, keluarga pihak lain bilang rumah bekas tidak bisa dijadikan ruang pernikahan? Bagaimana dengan rumah bekas di Jiangnan International Mansion senilai 100 juta? Apakah memenuhi syarat untuk dijadikan ruang pernikahan? Apakah pihak lain takut lingkungan pendidikan anak tidak baik? Cuma bercanda, ada sekolah terbaik di provinsi Jiangnan dekat Jiangnan International Mansion. Tersedia dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Sekarang mari kita lihat apa lagi yang mereka katakan. Suasana hati Lin Dong tiba-tiba menjadi indah. Saat makan siang, pada dasarnya dia makan sendirian. Suasana hatinya sedang baik, dan sudah lama sekali dia tidak makan makanan yang dimasak oleh bibinya, dan setelah kebugaran fisiknya meningkat, asupan makanannya juga meningkat, jadi Lin Dong makan terlalu banyak. Kemunculannya membuat Chen Hui dan keluarganya menggelengkan kepala. Anak ini sudah lapar berhari-hari, jadi kenapa dia tidak datang ke sini untuk makan dan minum? Kecuali Lin Dong, tidak ada orang lain yang makan banyak. Karena masalahnya belum terselesaikan. Siapa yang masih berminat untuk makan? Apalagi keluarga tante saya, nafsu makannya semua kurang. Sepupu Zuzu bahkan tidak menggigitnya, setelah makan siang dan bersih-bersih. Semua orang duduk bersama lagi untuk berdiskusi. Namun, setelah banyak berdiskusi, kami tidak dapat mencapai hasil yang baik. Melihat waktunya hampir habis, Lin Dong berdiri dan berkata, saya punya cara untuk memastikan kalian berdua puas. Begitu Lin Dong mengatakan ini, semua orang menatapnya, dan mata sepupu Zuzu juga terlihat harapan. Apa yang bisa saya lakukan? Tanya Lin Guoying. Bibi, keluargamu harus pindah ke Jiangcheng. Tidak hanya lingkungan di sana bagus, tapi tingkat pendidikannya juga bagus, peluang pembangunannya juga besar, kata Lin Dong. Sebelum Lin Guoying dapat berbicara, Ibu Chen Hui berteriak. Pindah ke Jiangcheng. Bagaimana cara pindah? Tahukah kamu betapa mahalnya harga rumah di Jiangcheng? Kamu bahkan tidak mampu membeli rumah baru di distrik sekolah Sucheng, dan kamu masih ingin pindah ke Jiangcheng. Apakah kamu keluar dari pikiranmu? Lin Guoying awalnya berpikir bahwa Lin Dong benar-benar punya ide yang bagus, tapi begitu dia mengatakannya, Lin Guoying merasa tidak bisa diandalkan. Jika mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk pindah ke Jiangcheng, apakah mereka masih perlu berdebat di sini? Harapan Zhu Zuyan langsung hancur. Bibi, sebenarnya ada yang ingin kubicarakan denganmu kali ini. Aku harap kamu bisa pindah ke Jiangcheng agar aku bisa menunjukkan rasa berbaktiku. Aku juga ingin berterima kasih karena telah menjagaku selama ini.
Aku sudah menyiapkan segalanya untuk itu, kamu di Jiangcheng. Rumah, Lin Dong berkata dengan serius. Lin Dong mengatakannya dengan serius. Tapi tak seorang pun yang mendengarkannya menganggapnya serius. Lin Guoying dan Zhu Huagui hanya merasa bualan Lin Dong terlalu besar dan agak memalukan di depan mertuanya. Keluarga Chen Hui tampak sinis. Namamu Lin Dong, kan? Kamu tidak boleh membual tentang omong kosong. Bisakah kamu membeli rumah di Jiangcheng? Apakah kamu akan memberikan rumah kepada bibimu? Kamu seorang mahasiswa, dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli sebuah rumah di Jiangcheng? Apakah kepalamu tidak pergi ke sekolah? Apakah itu rusak? Kata Ibu Chen Hui sinis. Benar, tahukah kamu betapa mahalnya rumah di Jiangcheng? Apakah kamu satu-satunya yang masih ingin membeli rumah di Jiangcheng? Seorang mahasiswa begitu hebat, sehingga dia tidak merasa malu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk perguruan tinggi. Jangan menjadi burung pegar. Pergilah ke perguruan tinggi. Bibi Chen Hui juga membantu. Jangan khawatir apakah ini menyombongkan diri atau tidak. Jika Universitas Jiangnan, 10 universitas terbaik di negara ini, juga bisa dianggap sebagai universitas burung pegar. Kalau begitu katakan padaku, apa itu sekolah reguler? Lin Dong bertanya. Apa? Universitas Jiangnan? Sebagai orang dari provinsi Jiangnan, mereka tentu mengetahui status Universitas Jiangnan. Saya hanya tidak menyangka Lin Dong akan kuliah di Universitas Jiangnan. Tak seorang pun dari keluarga besar mereka dapat diterima di Universitas Jiangnan. Bagaimana dengan Universitas Jiangnan? Bisakah mahasiswa Universitas Jiangnan menyombongkan diri? Apakah kamu benar-benar membual? Kesampingkan dulu. Jika aku benar-benar menyiapkan rumah untuk bibiku dan yang lainnya di Jiangcheng, kamu akan membiarkan adik dan iparku tinggal bersama bibiku dan yang lainnya setelah mereka menikah dan mempunyai anak pertama mereka. Bagaimana kalau mengambil nama belakang mereka juga? Jawab Lin Dong. Oke, selama kamu benar-benar bisa memberi mereka rumah di Jiangcheng, aku akan menyetujui permintaanmu, kata Ibu Chen Hui. Kemudian dia berpikir sejenak dan menambahkan, tetapi bahkan di Jiangcheng itu tidak terlalu bagus, tempat terpencil. Harus ada sekolah di dekatnya, dan luas rumahnya tidak boleh kurang dari 200 meter persegi. Tentu saja dia tidak percaya bahwa Lin Dong, seorang mahasiswa, benar-benar mampu membeli rumah di Jiangcheng, apalagi memberikannya. Tapi bagaimana jika Lin Dong membeli rumah kumuh di tempat paling terpencil untuk membodohinya, jadi dia memikirkannya. Saya menambahkan kata-kata berikut setelah memikirkannya. Apakah kamu mengemudi ke sini? Lin Dong bertanya. Itu wajar. Pada usia berapa kita sekarang, mobil secara alami merupakan perlengkapan standar. Dengan baik, ikutlah denganku nanti, kata Lin Dong. Lalu dia menoleh ke Lin Guoying dan berkata, Bibi, ayo kembali ke Jiangcheng bersamaku untuk melihat rumah. Xiao Dong, Lin Guoying berteriak. Bibi, percayalah, Lin Dong memandang Lin Guoying dan berkata dengan tulus. Lin Guoying memandang Lin Dong beberapa saat sebelum berkata, oke. Dia yakin Lin Dong tidak akan berbohong padanya. Paman, saudari Zuzu, silakan berkumpul, Lin Dong berkata kepada Zhu Huagui dan Zuzu lagi. Sekelompok sekitar 10 orang turun ke bawah. Keluarga Chen Hui berjalan di belakang, mereka ingin melihat bagaimana Lin Dong bisa mengungkapkan kebohongan ini. Setelah ini, saya yakin mereka pasti tidak akan meminta putra mereka untuk datang ke rumah mereka. Namun ketika mereka akhirnya keluar dari gedung dan melihat Lin Dong membuka pintu mobil benci Dagong, keluarga itu langsung ketakutan. Keluarga mereka dianggap sebagai keluarga kaya di Sucheng. Mereka memiliki mobil dan rumah, tetapi mobil tersebut hanyalah skuter mobilitas yang harganya lebih dari 100.000 yuan. Bagi mereka,
Mobil mewah seperti Mercedes-Benz adalah impian yang tak mungkin tercapai. Dan huruf G besar di depan saya adalah mobil mewah kelas atas dari Bencidang. Baru saja, dia menertawakan Lindong karena menyombongkan diri, tapi sekarang wajahnya ditampar. Semua orang di keluarga Chen tampak sedikit merah. Belum lagi keluarga Chen Hui terkejut. Bahkan keluarga Bibi Lindong dan keluarga paman keempat pun terkejut. Mobil seperti Benci sudah dianggap sebagai mobil mewah di daerah kecil seperti Sucheng. Kalau disuruh mengenali Porsche Ferrari, mungkin mereka belum mengetahuinya. Tapi Benci BMW pasti mengetahuinya, ini adalah merek mobil mewah yang sudah merasuk ke dalam tulang mereka. Mereka tidak menyangka Lindong akan mengendarai mobil seperti itu kembali. Dengan cara ini, pembelian rumah di Jiangcheng oleh Lindong bukanlah hal yang sulit dipercaya. Bibi, ayo, masuk ke mobil. Lindong membukakan pintu penumpang untuk Lin Guoying. Xiao Dong, apakah ini mobilmu? Lin Guoying bertanya. Dia masih tidak percaya Lindong kembali dengan mobil mewah. Ya, jawab Lindong, dari mana kamu mendapatkan uangnya? Bibi, jangan khawatir tentang ini sekarang, masuklah ke mobil dulu, nanti aku akan menjelaskannya padamu. Bibi dan keluarganya juga sudah setuju untuk pindah ke Jiangcheng, dan rumahnya sudah disiapkan. Karena kalian semua berada di komunitas yang sama, jangan khawatir, saya jelas tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Lin Guoying tidak bertanya lagi dan masuk ke kopilot Benci Big G. Karena Lindong bilang dia akan menjelaskan padanya nanti. Ayo kita lakukan nanti, dia benar-benar khawatir kalau Lindong sedang main-main di luar. Zhu Huagui, putrinya Zhu Zhu dan Chen Hui duduk di belakang. Sementara Chen Hui dan orang tuanya mengemudikan mobil sendiri. Paman keempat Lindong, Lin Guowei dan bibi keempat Yu Lian berdiri di sampingnya dengan bingung. Mereka juga ingin membawa mobil mewah Lindong untuk melihat rumah yang disiapkan Lindong untuk Lin Guoying. Tetapi Lindong tidak menelepon mereka, dan mereka terlalu malu untuk naik dan masuk. Hubungan mereka dengan Lindong jauh lebih buruk dibandingkan antara Lin Guoying dan Lindong. Dalam analisis terakhir, ini masih menjadi alasan mengapa mereka tidak mendapat bagian kompensasi 2 juta dari orang tua Lindong. Lindong naik taksi dan mengabaikan Lin Guowei dan istrinya. Baginya, Lin Guowei dan istrinya hanyalah orang asing, dan mereka hanya berteriak saat bertemu. Ketika dia dalam kesulitan, hanya bibi dan bibinya yang berusaha membantunya, jadi dia hanya mengenali 2 keluarga mereka dalam hidupnya. Nyalakan mobil dan bersiap untuk berangkat. Lin Guoying berkata kepada Lin Guowei yang berdiri di luar mobil, Guowei, kamu kembali dulu. Sebelum Lin Guowei sempat menjawab, Lindong menginjak pedal gas dan pergi. Pasangan itu dibiarkan berdiri di sana dengan canggung, karena mereka seharusnya memenuhi syarat untuk duduk di dalam mobil. Lin Guoying membuka mulutnya untuk mengucapkan beberapa patah kata kepada Lin Guowei. Tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Xiao Dong telah dewasa dan memiliki pemikirannya sendiri. Dia sudah tahu siapa yang memperlakukannya dengan baik atau tidak. Lindong menelepon bibinya di jalan dan mengatakan bahwa dia dan keluarganya akan pergi dulu. Dia mengemudi di depan, dan orang tua Chen Hui mengemudi di belakang. Kedua mobil itu melaju menuju Jiangcheng bersama-sama. Hampir jam 1 siang ketika mereka berangkat dari Sucheng, dan sudah lewat jam 7 ketika mereka tiba di Jiangcheng. Lindong membawa mereka langsung ke Hotel Golden Leaf. Sebuah pesta telah disiapkan untuk mereka dalam perjalanan. Setelah semua orang memasuki hotel, 4 wanita penerima tamu cantik dan tinggi di pintu membungkuk memberi salam, membuat semua orang kecuali Lindong sangat tidak nyaman. Setelah memasuki hotel, semua orang dikejutkan oleh dekorasi yang indah. Mereka semua berasal dari kota kecil,
Kapan mereka pernah memasuki hotel dengan peringkat bintang ini? Kota kecil seperti Sucheng bahkan tidak memiliki hotel bintang 3. Xiao Dong, apa yang kita lakukan di sini? Lin Guoying bertanya. Yang lain juga melihat ke arah Lin Dong. Bukankah kamu datang ke Jiangcheng untuk melihat rumah? Mengapa Anda datang ke hotel mewah? Bibi, setelah naik mobil selama beberapa jam, semua orang lelah dan lapar. Ayo makan dulu. Setelah makan, kita akan pergi melihat rumah. Apakah makan di sini mahal? Bagaimana kalau kita mencari restoran lain? Bibi, jangan khawatir. Ikuti saja pengaturanku. Lin Dong menghibur. Lin Guoying berhenti bicara ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lin Dong. Saat dia bertemu Lin Dong kali ini, dia menyadari kalau Lin Dong sudah banyak berubah. Dia bukan lagi orang yang penurut dan tidak tegas seperti dulu. Xiao Dong telah tumbuh dan menjadi berbakat, dan dia merasa sangat lega. Tidak lama setelah Lin Dong dan yang lainnya memasuki lobi Hotel Golden Leaf, manajer lobi cantik yang baru diangkat buru-buru turun dari lantai atas untuk menyambut mereka. Dia baru saja mengirim sekelompok tamu terhormat ke atas ketika dia menerima kabar bahwa Direktur Lin telah tiba. Jadi dia buru-buru turun. Tuan Lin, selamat datang di Golden Leaf Hotel. Reservasi makan malam Anda sudah disiapkan. Silakan ikut dengan saya. Dia baru saja hendak memanggil Tuan Lin, tapi dihentikan oleh pandangan Lin Dong, jadi dia mengganti namanya menjadi Tuan Lin. Lin Dong dan kelompoknya mengikuti manajer itu ke kamar pribadi eksklusifnya nomor 1. Manajer membukakan pintu ke ruang pribadi untuk mereka. Lin Dong memimpin dan memasuki ruang pribadi, diikuti oleh yang lain. Begitu mereka memasuki kamar pribadi, keluarga Lin Guoying dan keluarga Chen Hui tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Mereka melihat meja besar berisi makanan lezat ditempatkan di depan mereka, dipenuhi asap, seperti mimpi. Lobster besar dan kepiting raja raksasa adalah yang paling mencolok, dan ada juga berbagai makanan yang tidak Anda kenali tetapi sekilas enak, jauh lebih canggih daripada yang Anda lihat di TV. Kedua keluarga, yang sudah sangat lapar, mau tidak mau diam-diam menelan beberapa suap air liur. Lin Dong menarik kursi, membiarkan Lin Guoying duduk terlebih dahulu, lalu meminta yang lain untuk duduk dan makan. Semua orang duduk, tetapi mereka sedikit pendiam dan tidak berani mengambil tindakan. Baru setelah Lin Dong membawakan makanan untuk Lin Guoying dan mulai memakannya sendiri, mereka mulai mengambil tindakan perlahan. Ketiga pemuda tersebut, Chen Hui, sepupu Chen Hui, dan Zuzu, tidak sibuk makan, malah mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil foto dan mempostingnya di WeChat Moments. Tentu saja, mereka tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk pamer. Tak lama kemudian, foto-foto yang mereka posting menimbulkan semburan kekaguman di kalangan teman-teman masing-masing. Pesannya bermacam-macam, tapi mereka semua iri. Kecuali pasien anoreksia, tidak ada yang bisa menolak makanan lezat seperti itu, yang sangat memuaskan kesombongan masa muda mereka. Lingkaran pertemanan Zuzufa, selain beberapa foto, juga memuat terima kasih sepupu atas keramah tamahannya yang hangat. Rumah Lin Guowei dan istrinya sedang duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Lin Su punya janji untuk bermain bola dengan teman sekelasnya akhir pekan ini, jadi dia tidak pergi ke rumah bibinya Lin Guoying. Sekarang dia sedang bermain di ponselnya, dan tiba-tiba dia bertemu dengan lingkaran pertemanan sepupunya Zuzu. Dia langsung tercengang. Dia belum pernah melihat sebagian besar makanan lezat di gambar. Lobster besar dan kepiting raja besar ini enak pada pandangan pertama, jadi dia buru-buru berlari ke ruang tamu. Ayah, Bu, bukankah kamu pergi ke rumah bibiku hari ini? Bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga pacar sepupu Zuzu akan datang untuk membicarakan pernikahan hari ini?
Kamu makan makanan yang begitu lezat dan kamu bahkan tidak meneleponku. Kata Lin Su sedikit jijik. Dia pikir itu adalah makan siang untuk orang tua dan keluarga bibinya. Setelah dia selesai berbicara, dia memberikan telepon kepada Lin Guowei dan Yulian. Lin Guowei dan istrinya merasa sedikit tidak nyaman saat melihatnya. Mereka hanya melihat beberapa makanan lezat ini di TV. Ditambah dengan kata-kata Zhu Zufa, Lindong pasti datang ke Jiangcheng untuk mentraktir mereka makanan. Tampaknya Lindong sangat menjanjikan. Menurutnya, dia ingin membeli rumah untuk Lin Guoying dan keluarganya di Jiangcheng. Awalnya, sebagai paman keempat Lindong, dia bisa memiliki hubungan baik dengan Lindong seperti Lin Guoying. Dalam hal ini, sekarang Lindong makmur, keluarga mereka juga akan mendapat bagian. Sayangnya, setelah gagal memperebutkan hak asuh Lindong, yakni kompensasi 2 juta, Lin Guowei tidak pernah lagi mempedulikan Lindong. Lin Guowei melemparkan ponselnya ke samping karena kehilangan minat dan berkata, "Ini bukan apa yang kami makan untuk makan siang. Kami baru saja makan makanan rumahan di rumah bibimu untuk makan siang." "Malam, kamu dan rumah bibimu bukankah hubungannya sangat baik? Mengapa kamu tidak menghubungi kami jika ada sesuatu yang enak? Aku belum pernah makan sesuatu yang begitu enak dalam hidupku. Aku tidak peduli. Aku ingin pergi," Lin Su berkata dengan marah. Lin Guowei sudah kesal karena masalah Lindong, dan sekarang Lin Su bersikap picik lagi di sini, merasa kesal. Dia berteriak pada Lin Su, "Makan! Makan, makan, kamu tahu cara makan, kembalilah ke rumah dan kerjakan pekerjaan rumahmu. Jika kamu tidak bisa masuk perguruan tinggi, makan saja kotoran." Tapi dia tidak menyangka Lin Guowei dia tiba-tiba kehilangan kesabaran, menangis, berbalik dan berlari ke kamar tidur, menutup pintu dengan ledakan yang keras. Lihat dirimu. Kamu membuat keputusan sendiri saat itu. Apa hubungannya ini dengan anak itu? Kamu hanya tahu bagaimana melampiaskannya pada anak itu. Aku sudah memintamu untuk bersikap lebih baik kepada Xiaodong. Lagi pula, dia adalah keponakanmu, tetapi kamu tidak mendengarkan, dan mereka bilang siapa yang mengambil uang itu yang bertanggung jawab. Bagaimana dengan sekarang? Yulian juga mengeluh di sampingnya. Lin Guowei tidak menjawab dan berbaring di sofa. Sejak Lindong memilih untuk bersama saudara keduanya, Lin Guobang, dia memang tidak pernah peduli lagi pada Lindong. Saya baru saja mendengar dari kakak tertua saya Lin Guoying bahwa Lindong mengalami kesulitan dengan Lin Guobang dan menunjukkan tanda-tanda pelecehan. Saya harap mereka bisa mengatasinya bersama. Pada akhirnya, dia mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan bahwa Lindong meminta semuanya. Sekarang Lindong sudah makmur, memiliki mobil mewah, membeli rumah untuk kakak perempuan tertuanya dan keluarganya, dan mengajak keluarga mereka makan makanan lezat seperti itu. Dia juga iri dan cemburu di dalam hatinya, tapi juga merasa sangat menyesal. Jika dia tahu bahwa dia sedikit peduli pada Lindong, dia tidak akan seperti ini sekarang. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Mengapa? Saya menyesalinya. Yulian berhenti membuat suaminya kesal. Meskipun dia telah membujuk suaminya untuk bersikap lebih baik kepada Lindong, dia tidak melakukan tindakan nyata dan hanya berbicara. Hanya saja sekarang saya melihat Lindong menjadi kaya. Kakak tertua yang awalnya memiliki kondisi keluarga paling buruk tiba-tiba menjadi yang terkaya, yang membuat saya merasa sedikit jijik. Potensi manusia memang tidak terbatas. Mereka bersembilan membutuhkan waktu 2 jam untuk menyelesaikan meja besar dengan lusinan hidangan. Lindong makan paling banyak, tapi ini ada hubungannya dengan fisiknya. Setelah fisiknya membaik, nafsu makannya selalu besar. Yang mengejutkannya adalah orang-orang biasa di sini memiliki nafsu makan yang begitu besar, yang benar-benar membuka matanya.
Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa orang-orang ini belum pernah makan makanan enak seperti itu seumur hidup mereka. Jadi tentu saja mereka enggan menyia-nyiakannya, dan mereka enggan untuk pergi bahkan setelah mereka kenyang. Saya beristirahat dan kemudian melanjutkan makan. Saya tidak meletakkan sumpit saya sampai saya hampir selesai makan. Chen Hui dan 3 anak muda lainnya mengeluarkan ponsel mereka untuk mencari hidangan ini di internet saat istirahat dalam perjalanan. Saya menghitung harga hidangan ini dan menjumlahkannya. Jika internet benar, nilai total meja hidangan ini bernilai 1 juta. Hal ini membuat mereka semakin enggan untuk menyia-nyiakannya. Setelah makan, kami istirahat sebentar. Lindong meminta manajer hotel untuk membukakan beberapa suite tingkat atas untuk mereka dan membiarkan mereka beristirahat di sini selama 1 malam. Sudah terlambat untuk pergi melihat rumah sekarang. Bagian penjualan sudah libur dan prosedurnya tidak bisa diselesaikan besok. Setelah sarapan keesokan paginya, Lindong memimpin semua orang ke Jiangnan International Mansion. Lindong mengemudikan G besar di depan dan langsung masuk. Keluarga Chen Hui mengendarai mobil senilai lebih dari 100.000 yuan. Tetapi mereka dihentikan oleh penjaga keamanan begitu mereka tiba di depan pintu. Karena saya sudah bekerja di sini sebagai satpam selama 2 atau 3 tahun, saya belum pernah melihat lebih dari 100.000 truk sampah masuk dan keluar International Mansion. Bahkan pemilik G besar yang dikemudikan oleh Lindong di sini juga yang paling bawah mobil ini pasti suatu keharusan. Berhenti dan bertanya, "Hei, apa yang kamu lakukan? Cepat pergi. Dari sinilah kamu berasal." Seorang penjaga keamanan melangkah maju dan berteriak kepada orang tua Chen Hui. Dia tidak harus bersikap sopan terhadap truk sampah yang harganya lebih dari 100.000 yuan ini, meskipun dia tidak mampu membelinya. Setelah belajar di sini selama beberapa tahun, saya tidak menghemat banyak uang, tetapi penglihatan saya meningkat pesat. Saudaraku, ayo, merokok, kita satu mobil dengan yang di depan, kata Pastor Chen dengan sopan dan menyerahkan sebatang rokok kepada penjaga keamanan. Untuk kota sebesar itu dan tempat yang asing, dia masih terlihat sedikit berhati-hati. Setelah satpam mengambil rokok tersebut, dia berteriak melalui interkom, "Tidak. Tidak, sebuah mobil besar benci baru saja masuk. Biarkan pemiliknya membawa ide pemiliknya kepada penjaga untuk menjemputnya. Roger, terima datang." Dari interkom. Kemudian penjaga keamanan berkata kepada Pastor Chen dengan arogan, "Kalian parkir mobil di samping dan tunggu, jangan lari-lari. Ini bukan tempat di mana orang seperti kalian bisa masuk dan keluar sesuka hati." Ibu dan bibi Chen Hui tidak lagi bekerja sekarang. Bagaimana mereka bisa begitu marah di Sucheng? "Apa yang kamu tarik? Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu, orang seperti kita tidak bisa masuk begitu saja? Bukankah kamu hanya seorang penjaga keamanan yang lusuh? Apa hebatnya? Saat kita menjadi pemilik di sini, perusahaan properti pasti akan melakukannya, pecat kamu." Ibu Chen menghadap penjaga keamanan spout. "Benar, apa gunanya menyeret satpam yang rusak? Cepat atau lambat kamu akan keluar. Yo, apakah kamu satu-satunya masih ingin menjadi pemilik di sini? Apakah kamu masih ingin aku keluar? Tahukah kamu di mana tempat ini? Ini adalah komunitas termahal di Provinsi Jiangnan. Harga rata-rata setiap rumah mulai dari 50 juta, dan yang paling mahal 40 juta. Ratusan juta, apakah kamu masih ingin menjadi pemilik tempat ini?" Kata satpam itu tanpa ampun. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, beberapa orang di dalam mobil ketakutan. Mulai dari 50 juta per rumah. Yang paling mahal 400 juta. Ini benar-benar menumbangkan imajinasi mereka. Rumah mereka di Sucheng masing-masing hanya berharga 4 hingga 5 juta yuan.
Tidak peduli seberapa luas wilayahnya dan lokasinya bagus, harganya tidak akan melebihi 1 juta yuan. Beda sekali dengan rumah dengan harga dasar 50 jutaan. Melihat perkataannya mengejutkan mereka, penjaga keamanan mengira bahwa dia memang seseorang dari pedesaan. Dia berkata dengan arogan, cepat dan kendarai mobil ke samping. Jangan menghalangi pintu. Orang yang bisa masuk dan keluar dari sini adalah orang-orang besar. Jika saatnya tiba, kamu akan menyia-nyiakan waktu orang lain. Bisakah kamu bertanggung jawab? Pastor Chen segera mengemudikan mobil. Pergi ke tepi dan tunggu Lindong dan yang lainnya keluar untuk menjemputnya. Sambil duduk di dalam mobil, mereka berpikir pada saat yang sama, bukankah keponakan mereka Lindong mengatakan bahwa dia akan mengajak mereka melihat rumah? Mungkinkah di sini, ini, sebuah rumah senilai 50 juta yuan diberikan kepada mertuanya? Dengan kata lain, memberikannya kepada putra mereka sebagai kamar pernikahan. Mereka bertiga saling memandang, dan mereka semua melihat keterkejutan dan keterkejutan di mata satu sama lain. Ini kue di langit. Hancurkan mereka sampai mereka tercengang. Bersambung.